Selamat sore semua, kembali lagi di YouTube channelnya Sinar Harapan Motor. Dan masih bersama gua Andreas Diva dan El. Oke, hari ini kita mau ngapain nih El? Kita mau review Navara. Navara Frontier tahun 2008. Tahun 2008. Seperti apa keseruannya? Saksikan juga ya video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, and dan subscribe terus channel Sinar Harapan Motor. Dan boleh bagikan semua video-video yang ada di Sinar Harapan Motor ke semua media sosial kalian. Oke Ko, aku mau nanya nih Ko. Kali ini untuk bagian depannya tuh ada apa aja sih Ko? Oke, bagian depan udah cukup menarik nih. Udah pasti kelihatan lebih gagah ya? Iya, udah pasti. Kelihatan banget mobil ini jadi kelihatan lebih besar. Iya, lebih ganteng. Lebih ganteng dan lebih, wah ini kalau buat masuk-masuk hutan, terabas-terabas ini udah enak. Udah enak buat naik gunung udah gitu buat ya, naik gunung, masuk ke hutan, dia udah ada winch nih. Jadi kalau ini winch itu jadi kalau buat narik gitu, misalnya mobilnya terjebak dalam satu lumpur, dia bisa buat ngiket dia. Jadi ada winchnya bisa buat ditarik. Terus kemudian ini udah ada lampu tembak lagi. Jadi kalau masuk hutan, lebih terang kan, karena hutan kan gelap banget nih. Iya. Jadi memerlukan cahaya yang lebih maksimal. Nah ini juga udah ada nih lampu tembak, ada 2. Kemudian ini juga ada body kitnya. Ini bukan kaleng-kaleng nih. Ini besi nih. Kalau kita yang nabrak dia, bukan kitanya hancur. Dianya hancur. Iya, dianya hancur, yang ditabrak nih, hancur nih. Ini gede banget nih, El. Kalau untuk mesin dia berapa cc kok? Dia 2500 dan dia 4x4 nih, El. 4x4 manual. Bahan bakarnya diesel. Irit berarti ya kok? Irit dan bertenaga pastinya. Jadi mobil ini emang udah didesain khusus untuk masuk-masuk hutan atau misalkan mau ke tambang-tambang, ini juga sudah cocok. Aku mau nanya nih kok, kalau misalkan diesel itu ada turbonya nggak sih kok? Oh, udah pasti ada turbonya. Jadi emang bertenaga. Udah irit bertenaga lagi, udah pasti gitu. Soalnya dia buat gunung ya. Udah mau naik gunung, mau masuk-masuk hutan juga udah keren banget. Jangan lupa guys, kalau misalkan kalian mau naik gunung, ini udah siap. Udah siap banget. Karena emang udah benar didesain, emang dia buat terabas-terabas lah ya. Kita lihat bagian sampingnya, El. Oke, kita lihat bagian sampingnya, kelebihannya apa ya? Ya, dia sudah memiliki ban MT. Alias kalau biasa kita kenal itu ban pacul. Ban pacul. Ya, jadi ban pacul. Gak gampang ini ya kok? Gak gampang licin, betul. Karena dia gripnya ke tanah, dia lebih makan, lebih nggak gigit. Dan dia sudah pakai ban Bridgestone tipe yang Dueler MT. Dan ini profil bannya gede banget nih, teman-teman bisa lihat sendiri. Ini udah ring 16 dengan profil ban LT 265/75. Jadi stoknya juga udah tinggi, jadi punya space jarak ban sama body kitnya tuh udah. Jadi kalau buat nanjang dia udah nggak bumpy lagi. Betul. Terus stabil guys. Betul. Dan dia nggak akan mudah untuk masuk ke dalam tanah gitu. Iya. Jadi lebih gampang. Seru berarti ya seru buat main lumpur. Betul. Buat off-road nih cocok banget. Ini body kit juga nggak sih kok? Iya, ini juga body kit. Jadi ini juga bahannya bahan karbon. Ya fiber tebel tapi ya dia agak tebel. Jadi lebih kuat lah ini pastinya. Karena kalau mau masuk kita off-road atau masuk hutan kan banyak medan-medan atau banyak rintangan-rintangan. Nah ini jadi lebih aman sih untuk melindungi body sih, side guard-nya nih. Pelindung lah. Jadi lebih gede side guard ya, kita bilang kan side guard. Gitu. Biar nyimbangin sama yang di depan ya. Betul. Kemudian dari bagian samping juga kita lihat ada full step. Pastinya karena mobilnya udah cukup tinggi, untuk akses ke dalam kan kita memerlukan ada pinjakan lagi, jadi ini udah full stepnya pun besi. Sama aku mau nanya nih kok, sebelumnya itu emang setinggi ini apa enggak sih? Oh enggak, kalau standarnya dia nggak setinggi ini. Ini udah naik, udah cukup banyak lah ini karena ini udah modifikasi. Banyak modifnya ya? Betul, udah modifikasinya gitu.
Kalau untuk bagian belakang itu apa? Bagian belakang kita lihat juga bannya juga sama, dia juga punya side guard, ini punya guardnya di sini dan di bagian belakangnya Itu apa tuh? ini ada apa ya, semacam towing. Bukan towing, atau ini kita sebut tuh bumper pelindung belakang. Bumper belakang. Iya, bumper belakang. Terus sebenarnya juga ada lampunya. Lampu sorot lagi. Sorotnya biar jadi melindungi. mobil belakang tuh ngeliat kita. Betul, karena kan emang mobilnya cukup tinggi. Jadi harus memiliki penerangan yang kelihatan. Kalau untuk bagian atas buat apa kok? Nah, karena orangnya dari sebelum pemilik ini dia mempunyai hobi menembak atau Jadi dibikin berburu. atapnya. Iya, jadi dia suka berburu hewan-hewan yang ada di hutan. Contoh misalkan babi hutan atau misalkan apa gitu. Jadi dia sering banget untuk nembak atas. Jadi kalau ini kita injek pun ya, Koko coba naikin ya. Iya. Ini udah cukup kuat sih tuh. Ini buat akses ke atasnya pun kuat banget nih El tuh. Ini udah besi semua sih. Oh, ini juga di dalamnya udah diganti ya kok? Udah di dalamnya udah diganti nih. Jadi ini pun diinjak 3 orang pun saya rasa sih masih kuat. Ini bahan apa sih kok bisa kuat? Ini bahan besi banget nih. Jadi kalau misalnya mau nembak nih, buat tembak tuh kayaknya oke banget gitu loh. Iya. Jadi emang didesain buat nembak atau buat tenda apa? bisa nggak kok? Kenapa? Buat tenda. Buat tenda kalau mau buat camper van juga bisa. Ini buat kampanye pun kayak cocok juga nih El. Bawahnya kayaknya buat kasur juga bisa deh. Iya, benar banget. Waduh, ini agak sedikit susah nih mau turun. Hati kok jatuh. Ya. Jadi emang dia didesain emang sudah kuat banget sih mobil ini. Jadi udah apa aja udah gampang lah ya kok. Betul banget. Oke. Tuh, ininya aja. Ini udah ganti nih ya kok. Kenapa? Ininya Ya, udah ini ganti. juga udah di custom semua sih, hampir keseluruhan. full modif. Mobil Oh, ada ini ban sudah serepnya juga ya, kok? modif, betul. Ban serepnya pun di bawah sudah sesuai dengan aslinya. Jadi kalau misalkan ada pecah satu, dia sudah punya Tinggal backup gitu sih. Nah, kok ini kan kalau aku lihat shock depan itu lebih pendek dibandingkan yang belakang. Ya. Apakah benar kalau ini lebih tinggi dibandingkan yang depan? Secara kelihatan juga pastinya lebih ini kan kalau depan itu kan lebih tinggi karena kan emang di depan itu didesain dia kalau untuk terabas untuk apa dia karena Jadi emang udah didesain ya khusus didesain ya? betul karena kan dia buat kalau masuk hutan tuh buat buka jalan atau segala macam sih. Oke, keren Gitu. juga ya kok. Iya. Fitur lainnya kalau untuk kelebihan kan udah nih kok. Kalau untuk kekurangannya apa sih kok? Kalau kekurangannya sih hampir kalau mobil Navara ini sih hampir nggak ada ya. Maksudnya kalau kekurangannya kalau buat di dalam kota sih agak susah. Iya. Ya kalau mau teman-teman buat pakai daily use atau mau dalam kota mobil agak cukup besar. Jadi Apalagi untuk kalau akselerasi misalnya nikungnya pun juga nggak begitu enak. Terus kalau mau di jalan tol juga bannya juga terlalu besar. Jadi orang memang butuh udah buat emang dikhususkan. dikhususkan untuk masuk ke dalam sih. Gitu. Kita cek bagian dalam yuk. Oke. Oke, kita udah di bagian dalam nih. Wih. Kita coba nyalain dan mesin kuncinya masih kontak biasa nih, El. Jadi masih emang standar masih ya? standarnya gitu. Jadi masih kita coba nyalain ya, El. Oh, masih Tapi dalamnya nyala masih dengan family sempurna. car ya kok? Betul, emang Masih kan nyaman. Ini kan modelnya double kabin. Jadi kalau emang mau bawa maksimal 5 orang sih, dia jadi masih bisa sampai 5 orang kalau sini. Kilometernya sudah 120 ribuan. Baru 120 ribuan tahun 2008 nih. Jadi Nyaman masih, ya, bukan nyaman lagi. Nyaman banget sih. Dan dari segi multimedia, dia sudah tergolong yang cukup maju nih, karena sudah pakai Android nih. Dengan lebar layarnya juga cukup besar, ini yang ukuran 10 inch. Jadi dia ini bisa kita pakai untuk misalkan udah kayak handphone di dalamnya, ada Bluetooth, Keren ya. ada navigasi, kemudian kita bisa nonton YouTube. Jadi udah bisa buka email, Udah bisa Google Google Map, Maps iya udah juga. bisa Google Map. Wow. Jadi nggak perlu capek-capek taruh handphone karena sini semua udah ada Play Store, ada Spotify tuh, ada Waze, Canggih ada ya, YouTube, Ko? udah canggih. Jadi multimedianya pun juga sudah Walaupun canggih. Dia didesain untuk touring, Betul. untuk nanjak, Ya. tapi tetap aja desain dalamnya itu tetap Betul. zaman sekarang. Dan yang pasti harus punya AC. Ya. Kalau punya AC enak dingin dalamnya. Jadi nggak kepanasan juga kan. Nah, Dan- kok biasanya nih kalau untuk mobil touring nih ya, kan rata-rata tuh nggak ada AC-nya nih. Iya. Kok. Biasanya kenapa sih orang kalau di luar sana tuh nggak pakai AC? nggak pakai AC
Ya karena mungkin dia kalau nggak pakai AC kan tenaganya lebih optimal ya. Oh iya. Ya, lebih Nah, optimal. ini kan pakai AC nih. Ya, Emang tenaganya optimal nggak sih? Kalau misalkan standarnya kan dia udah pakai AC, sebenarnya dari segi tenaga sih sebenarnya standar karena memang udah didesain dari pabrikan pun juga udah mumpuni sih untuk masuk ke dalam sih. Berarti Jadi aman aja ya, aman-aman aja gitu. Dan ini transmisinya dia 6 speed jadi gigi. Oh, masih udah Ya, gigi 6. ada gigi 6. Biasanya kan kalau kita gini kan manual kan mundur. Ya. Kalau dia mundur dia harus sampai mentok banget tuh, sampai mentok banget baru Gigi 6. tetap baru mundur. Tapi kalau gigi 6 biasa ya cukup gitu aja. Ya kalau dia gigi mundur dan dia sudah ada Udah kamera ada mundur. Kamera mundurnya. Ya, kamera mundurnya Wow, benar-benar modifnya betul. sangat amat elegan dan Betul. canggih sekali. Betul. Dan ini untuk pengaturan 4 WD-nya, 4x4-nya Itu apa di tuh? sebelah sini. Ini 4x4 penggerak rodanya. Oh, Jadi kalau bisa ini diatur kok. ya kalau ini penggeraknya 2 roda, kalau ini bisa 4 roda. Ini bisa low, ini bisa high Oh, berarti penggeraknya. bisa kalau misalkan nanjak nggak perlu yang namanya nggak ngegas dong, kalau udah 4-4-nya dong Betul, jalan. 4x4-nya udah muter. Oh. Gitu, 4x4-nya udah Menggampangkan untuk nanjak berarti muter. toh. Yes, betul banget. Wow. Penasaran nggak mau coba mobil ini? Ayo kok. Yuk, kita coba yuk. Cobain yuk. Kita cobain guys, gimana Cobain dulu ya, rasanya guys. naik mobil 4x4 ini. Ya. Kita lihat ya keseruannya kayak gimana. Yuk. Oke kok, Ya. kita sekarang udah di gedung mobil ya Betul. kok. Belum pakai sabuk pengaman dulu ya. pakai safety belt-nya dulu, sabuk pengaman demi keselamatan kita bersama. Iya. Dan demi peraturan juga ya. Iya. Kita mau coba ya mobil ini. Jangan rusak Gimana dulu rasanya? kali ya kok. Boleh, nanti kita muter-muter kita cari jalan-jalan rusak ya. Iya. Enak gak sih mobilnya gitu. Dan pastinya diawali oleh sebuah tarikan yang menggaungi. Oh, turbonya guys. Tarikannya kacau kok. Tarikannya enak nih, El. Mobilnya masih enak Berasa banget tarikannya Masih kok. berasa banget. Wow. Jadi emang mobil Ada ini- mama. Iya, ada mama bu sih. Jadi emang masih enak. Emang terus kalau manual itu emang terkenal tarikannya lebih oke. Iya, memang. Dan kalau koko ngerasain ya, ini sih koplingnya juga masih bagus, masih enak, masih nggak berat, jadi masih enteng banget. El bisa bawa mobil manual nggak? Kebetulan di kok aku nggak bisa. Ya sayang banget ya, kalau bisa nyoba-nyobain ya. Iya, soalnya aku nggak ada gurunya. Nggak ada yang gurunya ya, ngajar. boleh nanti lain kali kita Iya. belajar ya. Oke, siap kok. Jadi ini dibilang berat juga enggak, enteng, setirnya pun juga masih enteng. Buat belokan masih nyaman ya kok? Masih nyaman. Kalau dibilang pakai ban pacul tadi identik kan biasanya agak berisik Ya, rada berisik, rada ya. berat juga. Ini sih sedikit lebih berisik tapi sedikit doang sih. Sedikit tapi doang. emang dia diperuntukkan sama mobil-mobil seperti ini AC-nya kan masih dingin banget. buat di dalam off-road gitu kan, dalam hutan juga. Iya. Nah, AC juga masih dingin ya, El? Iya, dingin banget ini kok. Dingin banget ya. Aduh, lupa pakai jaket Oh, dong. ini satu loh. Iya, benar satu loh. Ini kalau kita fan-nya kita kencengin lagi udah ini. Nah, di belakang itu kan pas bisa buat bertiga. Jadi Oh, iya. 2 plus 3 di belakang. Jadi berlima ya, Bisa kok? buat berlima.
Dan enaknya ya mobil ini sih sebenarnya buat hari-hari pun dalam kota juga enak, tapi yang bikin nggak enak tadi kelemahannya adalah bodinya lebih besar. Iya, bodinya besar, jadi nggak bisa masuk gang ya kok. Nggak bisa masuk gang, Paling mau membesar jalan-jalan jalan. sempit ya, jalan-jalan sempit tuh susah lah gitu ya. Kalau buat nyamanan oke ya kok. Ya, ini buat terabas-terabas sih udah masuk off-road sih ini. Enak banget. Enak banget sih, udah nggak perlu diraguin deh. Ini mobil sih yang bener-bener emang buat off-road banget, buat ke hutan banget. Dan apalagi didesain dengan speknya juga cukup udah lengkap sih, udah tinggi banget. Memang ya sih nggak kerasa off-road tapi Iya. off-road gitu. Off-road ya, bener. Ini Kayak AC-nya dingin banget. AC juga dingin. Padahal Makanya kalau buat hari-hari di Jakarta sih AC begini sih ya cukup Enak, cukup nggak banget. berasa kepanasan. apalagi ini satu loh. Iya ini satu, betul. Jadi benar-benar masih dingin banget AC-nya. Kopling juga masih enteng, setir juga masih enteng, mobil juga nggak limbo. Dan emang dari pemilik sebelumnya ini tuh dirawat banget, El. Oh iya. Jadi emang pemeliharaannya, perawatannya pun berkala, dijaga banget sih sama pemilik sebelumnya. Oh, kalau sama aku mau nanya nih, Sinar Harapan kemarin kan aku udah denger ya, bakalan ada yang mau jual mobil tapi bekas tabrakan, tapi ditolak sama Sinar Harapan Motor. Iya. Berarti emang kita tuh walaupun mobil second, ada orang mau masukin mobil, tetap kita tolak ya kalau Iya, udah bekas tabrakan. kayak tadi juga ada mau jual BRV 2017 warna putih. Wah, mobil sih secara luar fisiknya kelihatan. Iya. Pas kita buka kap mesin ternyata bekas tabrak. Jadi kita Kelihatannya dari ngambil. mana sih? Wah, banyak hal nanti kita mungkin bikin video khusus lagi ya untuk lihat seperti itu. Jadi ini kalau untuk ini mobil ini sekarang yang pasti nggak bekas banjir dan nggak bekas tabrak juga. Jadi Soalnya emang kita cek bener-bener cek. betul banget ya. Oh, jadi aku udah tahu nih gunanya atau keperluannya Autospektor tuh apa. Ya betul. Memang untuk cek itu ya, Cek Kok? dan recheck dia. Mobilnya aman, nggak bekas laka, nggak bekas banjir, nggak bekas tabrakan yang besar. Mungkin kalau tabrak cuma serempet-serempet biasa ya wajar lah. Ya, itu namanya wajar, mobil atau nggak pemakaian. dipakai gitu kan. Tapi kalau untuk tabrakan besar sampai kayak tadi tuh sampai kena kerangka Kena, tengah iya. ya, itu kita nggak ambil gitu. Dan bekas banjir pun kita sama sekali juga nggak ambil. Soalnya emang bahaya ya kok. Betul. Soalnya kita Kalau lebih kita pilih jaga kenyamanan kualitas, ya. betul. Kenyamanan, kualitas juga sih. Kenyamanan, kualitas, Ya. demi customer biar nyaman. Betul sekali buat teman-teman. Dan kita kayaknya udah cukup nih muter-muter. Kita mau langsung balik ke showroom ya. Oke. Yuk. Sampai ketemu lagi di showroom. Dadah guys. Oke guys, kita udah sampai lagi di Sinar Harapan Gimana? Motor. Rasain naik motor? Rasanya Motor. Badan Naik aku masih mobil. dingin. Naik mobil langsung sampai kedinginan ya. Naik mobil apa? Navara Frontier ini. 2008. 2008. Gimana El rasanya? Rasanya mantep banget Mantep ya? kok. Adventure-nya dapet, Yes, betul. nyamanan dapet. Betul. Ya mobil sih enak lah. Pastinya mobilnya juga masih enak banget dan cocok lah buat kalian yang suka-suka terabas-terabas. Ya. Oke El, ini untuk speknya seperti apa? Untuk speknya dia 2500 cc, Betul. 4x4, Betul. manual diesel. manual diesel Iya. tahun 2008. Dia udah full modif juga, Udah full kilometernya custom. masih 120.000. 120.000 untuk Iya. tahun 2008 sih Masih standar lah, standar. masih standar lah, masih minim lah. Iya. Dan kita dibuka, pajaknya bulan 8? Bulan 8, 2021. Gampang teman-teman, kalau untuk masalah pajak nanti teman-teman bisa negosiasi, Iya. bisa terima panjang nah, kok, juga. Kan Koko tadi ada sempat Yes. ngomong ya, ada penurunan harga buat Oh Navara. iya dong, sebelumnya kita dari harga berapa sih harga kreditnya? 200 juta kok. 200 juta. Spesial nih buat teman-teman para penonton Sinar Harapan Motor, saya kurangin 15 juta. Jadi 185 kok. 185 buat harga kredit. Wow. Cashnya tadinya berapa? Tadinya 10 juta. 10. Betul. 210 juta, sekarang saya Koko potong 15 juta juga. Jadi 195 juta. Wow. Sudah di bawah 200 juta, guys. Oke. Jadi dan teman-teman masih bisa negosiasi, teman-teman serius, teman-teman langsung datang aja, langsung test drive, bisa bawa montir, mau apapun pastinya kita memberikan yang terbaik Betul, buat kalian. guys. So kita juga beri garansi mesin, transmisi selama
1 tahun dan juga free detailing seumur hidup selama pemakaian karena kalian sudah beli di Sinar Harapan Motor. Dan banyak sekali program-program dan hadiah-hadiah yang kalian bisa bawa pulang hanya di Sinar Harapan Motor. Langsung aja bawa pulang ini Nissan Navara tahun 2008 ke rumah kalian. Betul, guys. Dan buat update stok kita hari ini sudah cukup sini aja. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Sinar Harapan Motor dan bagikan semua video-video yang ada Sinar Harapan Motor ke semua media sosial kalian. Iya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you next video.